Konbanwa minasan, hajime mashite, watashi no namae wa Fadila Nur Fajri desu. Kyou wa bunkei o setsume itashimasu, yoroshiku onegai shimasu. Baik, saya langsung saja saya akan menjelaskan tentang bungkei. Yang pertama ada kata bendaga dan dekimas, ditambahkan dekimas yang artinya bisa. Nah, dekimas di sini adalah kata kerja pasif, dan karena dekimas termasuk kata kerja pasif, maka disandingkan dengan partikel ga. Nah, di sini contohnya ada piano ga dekimas, bisa piano. Ini artinya bisa berpiano maksudnya. Nah, di sini dekimas ini yang artinya bisa dan disandingkan dengan partikel ga. Partikel ga di sini diterjemahkan dari belakang. Ada partikel ga diterjemahkan awal, ada partikel-partikel yang diterjemahkan awal yaitu ga, wa, dan yang lainnya. Dan di sini ga di sini ini terjemahannya dari akhir. Nah, yang selanjutnya ada jisokei atau ru ditambahkan koto ga dekimas yang artinya bisa. Koto di sini yang artinya perihal. Ketika kata kerja bertemu dengan partikel ga, kata kerja tersebut harus dibendakan terlebih dahulu. Nah, cara dibendakannya itu bisa menggunakan no, koto, dan dengan ini bukan kata kerja ya, ini kata benda itu sendiri. Contohnya di sini ada oyogu koto ga dekimasu, bisa berenang. Nah, ini kan sebagai jisokei-nya. Oyogu atau oyogimas kan berenang. Nah, oyogimas ini ditambahkan dengan koto itu sudah dibendakan, yaitu artinya ini, arti dari ini bisa perihal berenang. Nah, ada note di sini kata kerja aktif itu kata kerja aktif itu partikelnya menggunakan o, dan untuk tempatnya menggunakan d untuk kata kerja aktif. Nah, untuk kata kerja pasif ini menggunakan partikel ga, dan untuk tempatnya untuk menggunakan partikel ni. Nah, yang selanjutnya ada jiso koto des, ini untuk penggunaan hobi. Nah, digunakan untuk menyampaikan hobi dan menggunakan koto jika hobi itu kata kerja, dan jika hobi itu kata benda langsung ditambahkan des saja, langsung desnya saja. Contohnya di sini watashi no sumi wa ongaku o kiku koto desu. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Yang selanjutnya ada jiso koto ga suki desu. Nah, di sini ada jiso, ada kata sifat i, dan ada kata sifat na, dan koto atau no atau kata benda itu sendiri tambahkan ga suki desu. Nah, ini suki ini adalah kata sifat na menggunakan partikel ga dan termasuk terjemahan ga di akhir, dan digunakan untuk menyatakan kesukaan. Contohnya watashi wa hon o yomu koto ga suki desu, saya suka membaca buku. Yang selanjutnya ada kata kerja no. Ini adalah cara membendakan kata kerja. Di sini ada kata kerjanya, lalu menggunakan no, dan yang artinya perihal, no atau koto atau kata benda itu sendiri. Nah, seperti ini, seperti kata kerja grup 3 ini ada benkyou shimasu. Nah, bisa menggunakan benda, bisa ini benkyou shimasu bisa dibendakan. Contohnya benkyou suru no atau benkyou suru koto. Nah, benkyou shimasu ini juga bisa langsung menjadi kata benda, yaitu shimasnya dihilangkan menjadi benkyou-nya saja, itu sudah kata benda. Dan kalau sudah kata benda tidak ditambahkan koto atau no lagi. Nah, yang selanjutnya ada kata kata kerja jiso maeni yang artinya sebelum. Kalau kata benda ditambahkan no. Nah, terdapat partikel ni. Di sini ada partikel ni. Partikel ini tidak wajib digunakan, tetapi dibolehkan untuk menggunakan partikelnya, dan artinya itu adalah pada. Contohnya nerumae ni
terebi o mimas, sebelum tidur menonton TV. Dan yang selanjutnya ini ada kata benda no. Shokuji no mae ni te o araimasu, akan mencuci tangan sebelum makan. Nah, yang selanjutnya ini ada lama waktu mae ni, yang artinya yang lalu atau sebelumnya. Untuk lama waktu ini tidak ada partikel atau penyambung untuk bertemu mae ni-nya, jadi langsung lama waktu dan langsung ditambahkan mae ni-nya saja. Contohnya, gofung mae ni kimashita, telah datang 5 menit yang lalu. Ini mae ni-nya yang artinya yang lalu. Dan ada juga contoh shigoto no shubun mae ni junbi shite kudasai. Nah, mae ni di sini yaitu yang artinya sebelumnya. Yang artinya tolong persiapkan 10 menit sebelumnya dari pekerjaan. Nah, no di sini yang artinya dari. Yang selanjutnya ada no. Penggunaan partikel no ini sejatinya artinya itu adalah dari, dalam konteks asal. Contohnya di sini ada nihon no koto. Sumimasen, di sini bukan koto, yaitu hito, nihon no hito, orang asal Jepang. Fungsi no di sini bisa berfungsi untuk menggabungkan dua kata benda. Seperti ini, nihon no hito itu orang asal Jepang. Tetapi ada juga hukum ini tidak berlaku pada nama brand, yaitu contohnya ada Mitsubishi Kuruma. Nah, kenapa ini langsung Kuruma tidak ditambahkan no? Karena ini brand dari sebuah mobil Mitsubishi. Tidak terdapat partikel no dalam kalimat tersebut karena kalimat tersebut merupakan brand mobil, sama dengan konteksnya dengan Nihonjin, yaitu terdapat dua kata benda. Harusnya kan kalau dua kata benda ditambahkan no. Nah, ini tidak menggunakan kata benda karena artinya juga orang dan Jepang, dan ini tidak menggunakan partikel no untuk menggabungkannya karena Nihonjin ini tanda kependudukan, sama saja sebuah brand dari sebuah suku, dari sebuah orang Jepang lah gitu. Nah, yang selanjutnya ada contohnya di sini Toyota Kuruma. Toyota Kuruma ini yaitu mobil Toyota. Dan di sini juga ada contohnya Nihon no Toyo. Sebenarnya ini bukan menggunakan hiragana, langsung ramajinya saja, Nihon no Toyota Kuruma. Nah, di sini kenapa ditambahkan no? Karena ini bukan ini adalah asal atau buatan dari Jepang. Nah, jadi artinya Nihon no Toyota Kuruma itu mobil Toyota dari Jepang. Yang selanjutnya ada kata kerja futsuka. Untuk keterangan tidak pasti. Pada bungkai ini terdapat kata tanya sebelum kata kerja, langsung ke futsu. Contohnya Jugyo. Jugyo wa itsu hajimeru ka shiranai. Pelajaran akan dimulai kapankah? Tidak tahu. Nah, ini kan belum pasti, belum ada kepastian, belum ada tahu atau tidaknya kapan dimulainya pelajaran. Nah, di sini juga ada penyambungan konteks, yaitu K ini di sini ada penyambungan penyambungan konteks, yaitu futsu, aru, ta, nai atau tai. Di sini ada beberapa untuk penyambungan konteks, yaitu ada o, no, kata sifat i dan kata sifat na, kata sifat i dan kata sifat na, dan to, ya, tokashi yang artinya dan yang artinya dan ini sejatinya hanya to dan kata sifat i dan na yang dibentukkan ketekei. Nah, di sini juga ada ga yang artinya oleh. Ga yang artinya oleh ini bertemu dengan anak kalimat.
jika bertemu dengan anak kalimat dan ada di awal kalimat. Yang artinya dan ini yang artinya di. Yang selanjutnya ada kata sifat i dan na-nya tidak ditambahkan, dan kata benda ka untuk keterangan tidak pasti. Contohnya oishi ka tabete mimasu, akan coba makan, apakah enak. Kan kita nggak tahu ini dari contoh kalimat ini kita nggak tahu kalau kita belum nyoba. Ini berarti kan belum pasti enak atau tidaknya. Dan yang selanjutnya ada kata kerja kadoka atau tidaknya, yang artinya atau tidaknya. Untuk bungkei ini tidak disertai kata tanya karena sudah diwakili dengan kadoka yang artinya atau tidaknya. Ini juga sama dengan bungkei sebelumnya, yaitu ketidakpastian. Nah, contohnya di sini ada kuru kadoka shirimasen, tidak tahu apakah datang atau tidaknya. Yang selanjutnya ada kiyoshi na kiyoshi, kata benda, kadoka keterangan untuk keterangan ketidakpastian juga terus menggunakan kadoka. Contohnya takai kadoka mite kudasai, tolong lihat mahal atau tidaknya. Baik, segitu saja. Hai, ijo desu. Domo arigatou gozaimasu.